Mengapa keahlian pengambilan keputusan begitu penting? Apabila kamu berprofesi sebagai leader atau manajer, kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik merupakan hal yang harus dimiliki, karena keputusan yang kamu ambil menyangkut goals dari perusahaan. Setiap proses perencanaan dari perusahaan akan melibatkan para manajer yang secara konstan akan dihadapkan dengan situasi pengambilan keputusan yang sulit. Misalnya, memilih produk, advertising, investasi, persoalan karyawan, dan lainnya. Setiap keputusan yang diambil dapat berimbas pada keefektifan rencana perusahaan, sehingga harus dilakukan dengan banyak pertimbangan. Proses pengambilan keputusan. Sebelum mengambil keputusan, ada beberapa proses yang dapat dilalui untuk menghindari kesalahan. Menyelidiki situasi atau masalah secara detail, mengumpulkan berbagai macam informasi terkait dengan isi situasi tersebut, menciptakan beberapa alternatif keputusan yang baik untuk dijadikan opsi untuk dipertimbangkan, mengidentifikasi risiko, kelayakan, dan implikasinya dari setiap opsi keputusan, memilih solusi atau keputusan yang terbaik dari proses identifikasi yang sebelumnya sudah dilakukan, mengevaluasi kembali atau double check keputusan yang sebelum diimplementasikan. Setelah memilih keputusan, komunikasikanlah dengan baik ke setiap orang atau tim yang terlibat. Selanjutnya, keputusan tersebut pun dapat diimplementasikan. Proses di atas dapat membantu kamu mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks. Kamu dapat menyederhanakan atau menyesuaikan proses pengambilan keputusan jika kamu berada di situasi yang lebih sederhana. 9 cara meningkatkan keahlian pengambil keputusan. Agar semakin yakin, di bawah ini adalah beberapa langkah yang perlu kamu lakukan untuk meningkatkan keahlian dalam mengambil keputusan. Yang pertama, kumpulkan informasi dan pahami permasalahannya. Saat hendak mengambil keputusan, ada baiknya kamu mengumpulkan informasi dan memahami situasimu saat ini. Setelah informasi dan data yang diperlukan sudah terkumpul, mulailah mempelajarinya dengan seksama. Barulah setelah itu, kamu dapat membuat daftar pro dan kontra dari kedua pilihan tersebut. Cobalah untuk mengambil waktu sejenak dan berpikir dengan mendalam mengenai masalah yang sedang kamu hadapi. 2. Batasi opsi kemungkinan. Setelah kamu mencari tahu berbagai macam informasi dari masalah yang kamu hadapi, cara mengambil keputusan lainnya yang bisa kamu lakukan yaitu membatasi opsi kemungkinan dari solusi terhadap permasalahan tersebut. Pilihlah hanya kemungkinan yang terbaik dari keputusan yang ingin kamu ambil, sebab terkadang memiliki banyak pilihan hanya akan membuatmu merasa bingung dalam mengambil keputusan. Terlebih saat keputusan itu berhubungan dengan pekerjaan, kamu diharuskan berpikir cepat dan mencari cara mengambil keputusan dalam organisasi dengan tepat. Maka dari itu, pilihlah opsi kemungkinan tidak lebih dari 3, karena nantinya semakin banyak opsi, maka semakin menyita waktumu untuk berpikir. 3. Tanyakan kepada orang lain yang berpengalaman. Jika setelah mengidentifikasi dan menganalisis masalah kamu tetap bingung bagaimana cara mengambil keputusan terbaik, kamu juga bisa menanyakan pada relasi, teman, bahkan sahabat yang berpengalaman. Pengalaman yang mereka miliki mungkin dapat membantumu untuk berpikir dan mengambil keputusan. Selain kepada mereka yang berpengalaman, akan lebih baik jika kamu dapat menceritakannya kepada seseorang yang kamu percaya dan sungguh mengenalmu. 4. Ingat lagi targetmu. Mengetahui atau mengingat kembali targetmu akan membantu kamu dalam mengambil keputusan di masa sekarang. Coba untuk menuliskan apa targetmu dan bagaimana langkah yang kamu ambil agar bisa mencapai target tersebut. Dengan begini, kamu akan memiliki pandangan lain mengenai pilihan yang dihadapi dan langkah apa yang sebaiknya kamu ambil. 5. Bayangkan apa yang akan terjadi. Setelah kamu mengetahui goals dan apa yang perlu kamu lakukan untuk mencapainya, cobalah untuk membayangkan bagaimana masa depanmu ketika kamu memilih untuk mengambil keputusan tersebut. Setelah selesai, kembali lakukan dengan cara di atas, yaitu dengan menulisnya. Meski nampak kuno, menulis hasil pemikiranmu dapat membantu untuk melihat dengan jelas dan berpikir jernih. 6. Beranikan diri dalam mengambil resiko. Dalam mengambil keputusan, risiko akan selalu ada dan melalui setiap risiko dan kesalahan yang kita alami, kita dapat belajar untuk memperbaiki kesalahan itu untuk menghadapi berbagai permasalahan lainnya dengan level yang lebih tinggi dan tentunya
lebih cenderung sulit. Kamu harus memberanikan diri untuk mengambil keputusan dengan melalui setiap pertimbangan yang ada. Yang ketujuh, jaga emosi. Sebelum berani mengambil keputusan, kamu sebaiknya juga tidak melewati cara mengambil keputusan selanjutnya, yaitu dengan menjaga emosi. Hal ini karena siapapun yang mengalami situasi emosional dapat beresiko menimbulkan masalah. Yang kedelapan, jaga pikiran. Saat kamu berhasil menjaga emosimu dengan baik, maka cara mengambil keputusan lainnya yang perlu dipikirkan adalah dengan menjaga pikiran juga. Hal ini karena pikiran yang positif akan mendatangkan kemungkinan hal yang baik bisa terjadi. Dan selanjutnya yang terakhir, ketika kamu dihadapi oleh dua tawaran pekerjaan, cobalah untuk mengambil cuti dan informasikan kepada perusahaan yang menawarkan pekerjaan bahwa kamu akan menghubungi mereka kembali dalam waktu 2-3 hari. Dengan begini, kamu juga dapat lepas sementara dari beberapa pilihan tersebut. Agar lebih tenang, kamu juga bisa menyisipkan meditasi di tengah waktu senggangmu. Biarkan alam bawah sadarmu yang mengolah informasi yang telah kamu dapatkan. Para peneliti telah menemukan bahwa kebanyakan keputusan kita diambil oleh alam bawah sadar dan seringkali keputusan ini merupakan keputusan yang tepat yang disadari informasi yang tersedia. Sekian, terima kasih.